Komentar CM Punk ke promo keras dari Roman Reigns di Raw. Brock Lesnar akan pensiun di SummerSlam. Nikki Bella kritik divisi pria WWE yang gak sebesar divisi wanitanya. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Komentar CM Punk ke promo keras dari Roman Reigns di Raw. CM Punk kayaknya lagi seneng banget nih sama reaksi orang-orang soal segmen dia bareng Roman Reigns di WWE Raw kemarin. Bukannya risih, dia malah makin kompor. Punk sama Roman emang jadi penutup di episode Raw kemarin. Adu mulut mereka di ring bener-bener tegang dan langsung bikin fans heboh. Di medsos, banyak yang muji dan bilang kalau itu adalah salah satu performa promo terbaiknya Roman Reigns selama ini. Nah, pas Punk datang ke acaranya The Pat McAfee Show, ada yang nyeletuk kalau fans bilang itu promo terbaik Roman sepanjang masa. Jawaban Punk, coba bayangin, pas di ring bareng CM Punk, dia bisa bikin lawan bicaranya ngeluarin kemampuan terbaiknya. Ya, aku udah sering denger yang kayak gitu. Selama di acara itu, Punk tetap jaga karakternya sambil bahas perselisihan dia sama Roman. Dia bilang emang udah takdirnya mereka bakal tabrakan, apalagi ngelihat posisi mereka di industri ini. Kalau kamu lihat siapa nama terbesar di bisnis ini, dua teratas ya CM Punk sama Roman Reigns. Jadi kamu pasti pengen lihat mereka di acara paling gede di main event WrestleMania. Dan ya, kita sampai di titik itu sekarang. Punk juga sempat ragu awalnya, dia nggak yakin kalau Roman bakal milih dia jadi lawan. Aku tadinya nggak yakin dia bakal milih aku. Aku pikir dia bakal milih Drew McIntyre. Soalnya jujur aja, aku ngerasa milih Drew itu pilihan yang jauh lebih gampang buat dia. Menurut kalian, apakah Roman Reigns versus CM Punk itu harus jadi main event utama di WrestleMania? Komen di bawah. Brock Lesnar akan pensiun di SummerSlam. WWE udah nentuin jadwal buat acara premium SummerSlam 2026 nanti. Acaranya bakal digelar 2 hari berturut-turut, tanggal 2 dan 3 Agustus di US Bank Stadium, Minneapolis. Nah, karena Minneapolis itu kampung halamannya legenda WWE Brock Lesnar, banyak banget yang ngerasa kalau dia bakal punya peran gede di sana. Menurut kabar terbaru, orang-orang di internal WWE emang yakin banget kalau Lesnar bakal ikutan main. Katanya sih rencana ini udah disiapin dari awal tahun, cuma ya gitu. Sampai sekarang kita belum tahu dia bakal dapat peran apa atau siapa lawannya. Dan apakah benar dia akan pensiun di acara itu atau tidak? Ingat gak, Lesnar itu baru aja balik ke WWE tahun lalu di SummerSlam 2025 setelah absen 2 tahun. Pas itu, dia tiba-tiba nyerang John Cena habis main event, yang akhirnya bikin mereka tanding di WrestlePalooza 2025 sebulan kemudian. Lesnar juga sempat ikut Royal Rumble kemarin, tapi sayang dia dieliminasi sama Cody Rhodes dan LA Knight. Menurut kalian, siapa nih lawan yang cocok buat pensiunkan Brock Lesnar? Komen di bawah. Nikki Bella kritik divisi pria WWE yang gak sebesar divisi wanitanya. Momen paling pecah di Royal Rumble wanita itu pas Brie Bella muncul di nomor 29. Itu penampilan pertamanya di WWE sejak tahun 2022. Brie langsung reuni sama kembarannya Nikki di dalam ring. Pas di Raw beberapa hari kemudian, mereka tegasin kalau mereka bakal balik buat ngincar WWE Women's Tag Team Championship. Tapi ya namanya juga The Bellas, mereka tetap berani ngomong apa adanya. Pas diundang ke podcast impulsifnya Logan Paul, mereka ditanya soal kondisi WWE sekarang. Nikki sebenarnya muji banget divisi wanita, tapi dia ngerasa WWE harus lebih pintar lagi nyetak bintang baru. Nikki bahkan terang-terangan bilang kalau divisi cowok sekarang lagi kalah oke dibanding divisi cewek. Apalagi setelah AJ Styles sama John Cena pensiun, divisi cowok butuh banget darah segar. Divisi wanita sekarang luar biasa banget, jujur ya, tanpa maksud nyinggung. Menurutku divisi wanita secara keseluruhan lebih bagus daripada divisi pria. Ini masa terbaik buat para cewek karena dikasih banyak kesempatan dan atletisme yang gila banget. Dia nambahin, tapi aku ngerasa kita butuh lebih banyak bintang baru di WWE, terutama buat yang cowok. Apalagi banyak banget yang bakal pensiun bentar lagi. Lihat AJ Styles pensiun secepat itu aja udah sedih banget. John Cena juga udah nggak ada. Pas lihat umur bintang-bintang top lainnya, aku cuma bisa bilang, wah gila sih. Menurut kalian, apakah divisi wanita WWE itu lebih baik dari divisi prianya? Komen di bawah. Komentar Jey Uso ke para haters The Bloodline. Meskipun Jey Uso selalu dapat sambutan yeet yang meriah tiap masuk ring, ternyata di medsos gak semua orang suka sama dia.
Banyak yang ngekritik skill bergulannya, auranya, sampai ada yang protes kalau durasi dia masuk ke ring itu kelamaan dan buang-buang waktu. Gak cuma Jay, sepupunya Roman Reigns juga lagi dapat banyak hujatan gara-gara menang di Royal Rumble kemarin. Jay yang lihat sepupunya dikata-katain langsung pasang badan di Instagram story-nya. Banyak banget yang benci sama orang ini, tulis Jay. Aku gak bakal pernah benci sama keluargaku sendiri, kita saling dukung, apalagi seluruh dunia emang lagi berusaha buat jatuhin kita. Tapi tenang, kita masih yang pegang kendali, tetap respect buat keluargaku. Gak lama setelah itu, Jay juga ngepost status lagi yang intinya ngeklaim sebuah istilah. Oh, istilah sinema yang sering kalian pakai di wrestling sekarang itu asalnya dari The Bloodline. Sama-sama ya, katanya sombong. Lucunya, sebelum Rumble kemarin, Roman sendiri malah ngekritik WWE pas di acara The Pat McAfee Show. Dia ngerasa WWE nggak ada kemajuan semenjak dia nggak pegang gelar juara dunia lagi. Si original Tribal Chief ini bilang dia nggak betah cuma duduk diam lihat kondisi WWE sekarang. Makanya dia mutusin buat ikut Royal Rumble. Meskipun ngekritik habis-habisan, ujung-ujungnya Roman yang menang Rumble dan dia udah mutusin buat nantang CM Punk buat gelar World Heavyweight Championship di WrestleMania nanti, bukan Drew McIntyre. Persaingan mereka ini sebenarnya udah mulai panas sejak Survivor Series War Games tahun 2024 lalu. Menurut kalian, apakah The Bloodline emang yang ngebuat WWE jadi naik lagi? Komen di bawah. Joe Hendry resmi jadi NXT Champion yang baru. Untuk ketiga kalinya, gelar NXT Championship diperbutkan lewat ladder match. Ricky Sainz, Dion Lennox, Silo Hill, Keanu Carver, Jackson Drake, Shawn Legacy, dan Joe Hendry baku hantam buat dapetin sabuk emas itu kemarin. Dari semua peserta, cuma Ricky sama Hendry yang punya pengalaman tanding buat gelar ini. Bahkan Ricky pernah juara selama 70 hari di tahun 2025. Tapi malam ini, Hendry resmi nyusul jadi juara. Pertandingannya brutal banget. Hendry ngehantam Ricky pakai sabuk itu sampai jatuh. Akhirnya mantan bintang TNA itu sukses nyopot gelar NXT Championship yang tergantung di atas ring. Sekedar pengingat, bulan lalu Oba Femi sukses pertahanin gelar ini lawan Leon Slater dari TNA, terus dia langsung lepasin gelarnya. Sekarang Oba udah naik ke main roster dan langsung bikin rusuh dengan ngehancurin The War Raiders di Raw minggu ini. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan Joe Hendry yang jadi NXT Champion? Komen di bawah. Update Royski setelah debut di Royal Rumble. Ada kabar seru soal masa depan Royski di WWE setelah dia debut di Royal Rumble kemarin. Buat yang belum tahu, bintang yang satu ini udah ngabisin beberapa tahun terakhir di AEW pakai nama panggung Powerhouse Hobbs. Pas Royal Rumble kemarin, Royski masuk di nomor urut 14. Sayangnya dia nggak bertahan lama. Dia emang sempat eliminasi Damian Priest, tapi nggak lama kemudian dia malah dilempar keluar ring sama Bronson Reed. Tapi ada kabar baik nih, menurut laporan terbaru, WWE rencananya bakal naruh Royce di roster SmackDown buat kedepannya. Royce sendiri udah 6 tahun di AEW dan pernah jadi juara TNT Championship. Sebelum cabut dari AEW awal tahun ini, dia terakhir gabung di grup The Ops bareng Samoa Joe dan Katsuyori Shibata, di mana mereka juga sempat megang gelar Trios Championship. Menarik nih buat lihat gimana aksinya di brand biru nanti. Menurut kalian, siapa di SmackDown yang cocok bersiteru dengan Royce Kiss nih? Komen di bawah. Penjelasan Kit Wilson tentang lagu barunya yang viral di TikTok. Kit Wilson, mantan personel Pretty Deadly, lagi jago banget nih nyari panggung sendiri semenjak partnernya Elton Prince harus absen gara-gara operasi leher. Selain dapat gimmick barunya yang nolak toxic masculinity, Kit sekarang punya lagu theme song baru yang lagi viral banget di medsos. Pas ngobrol di podcast Insight bareng Chris Van Vliet, Kit ngaku kalau dia emang pengen lagunya catchy, tapi nggak nyangka bakal sepopuler itu. Dia cerita kalau dia punya andil besar dalam pembuatan lagu itu. Begitu tahu bakal main solo, dia langsung gercep minta musik baru. Aku sering banget ngechat orang-orang kantor, aku mau musik baru dong, boleh nggak? Ceritanya. Akhirnya dia nyambung sama Nilawi dan mereka ngobrol di telepon. Pas ditanya mau gimana, Kit langsung kirim email panjang lebar isinya referensi lagu-lagu yang dia suka, ide lirik sampai vibe yang dia mau. Dia bahkan ngasih detail menit-menit tertentu dari lagu favoritnya buat dicontoh produser, kayak suara telepon di awal lagunya itu. Ternyata terinspirasi dari lagunya Charlie XCX dan Billie Eilish. Selain itu, dia juga dapat pengaruh dari lagunya Jennie yang Like Jennie, Feminino Menonya Chappell Roan, sampai gaya-gaya Harry Styles. Keren juga ya seleranya. Menurut kalian, apakah kalian suka dengan lagu theme song Kit Wilson?
komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were